family members, and welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Labibah dari kelas Sosiologi 1A dengan nomor NIM 11231110000003. Oh my god! Wow! Oke teman-teman, najis secara bahasa memiliki arti serta makna sesuatu hal yang kotor maupun menjijikan. Najis juga dapat kita lihat berdasarkan warna, bau, maupun rasanya. Bagi seorang muslim, sangat dianjurkan maupun diwajibkan untuk kita mensucikan diri serta membersihkan apabila kita terkena najis. Najis itu sendiri dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama itu ada namanya najis muhafafah, najis kecil atau najis ringan. Yang kedua ada namanya najis mutawasitoh, najis biasa atau najis sedang. Yang ketiga ada najis mughaladoh atau najis besar. Nah, aku ingin ngasih contoh dari najis mukhafafah atau najis ringan atau najis kecil itu sendiri. Yang pertama contohnya itu air kencing bayi laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 2 tahun serta belum bisa makan. Jadi sumber makanannya itu berasal dari ASI ibunya sendiri. Nah, itu tuh merupakan najis mukhafafah. Nah, yang kedua itu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2 macam atau 2 jenis lagi nih guys. Nah, yang pertama itu ada najis ainiyah sama najis hukmiyah. Apa sih yang dimaksud dengan najis ainiyah sama hukmiyah ini? Najis ainiyah ini merupakan najis yang memiliki warna, bau, serta rasa. Sedangkan najis hukmiyah ini najis yang tidak berbentuk wujud tapi hukumnya tetap najis. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya itu ada air kencing yang sudah mengering. Nah, kalau contoh dari najis ainiyah tadi, itu contohnya ada tinja, terus darah, dan bangkai hewan. Nah, bagaimana sih cara membersihkannya? Membersihkan najis hukmiyah ini sendiri itu tuh dengan cara menyiramkan atau mengalirkan air suci ke tempat maupun ke barang yang terkena najis tersebut. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya najis mughaladoh atau najis besar. Nah, ini tuh biasanya tuh bersumber dari anjing, kalau enggak babi. Nah, contohnya seperti terkena air liur anjing ataupun terkena kotoran-kotoran babi dan anjing ya kan. Nah, terus dalam najis mughaladoh ini bagaimana sih cara membersihkannya? Nah, membersihkannya tuh dengan cara yang pertama tuh bersihin dulu wujudnya. Misalnya kamu terkena tinja, misalnya tinja guguk misalnya. Nah, terus kamu tuh kayak ngebersihin dulu wujudnya. Nah, habis itu kamu kasih pasir, tanah atau debu yang suci. Habis itu kamu gosok-gosok, terus kamu siram, kamu bilas selama 7 kali. Hadas merupakan status hukum yang terjadi karena adanya perbuatan maupun kejadian serta keadaan tidak suci oleh seorang yang telah balik maupun berakal sehat. Nah, hadas ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada hadas besar, yang kedua itu ada hadas kecil. Nah, hadas besar itu contohnya apa sih? Nah, hadas besar ini contohnya itu seperti haid, nifas, terus keluarnya air mani pada laki-laki. Nah, kalau misalnya contoh dari hadas kecil, itu tuh seperti sesuatu yang keluar dari lubur dan dubur. Itu tuh seperti kentut, terus hilangnya kesadaran atau pingsan. Nah, terus sama memegang kemaluan sendiri maupun orang lain menggunakan telapak tangan. Nah, bagaimana sih caranya membersihkan hadas kedua ini?